teman-teman keluarga besar Kabupaten Manggarai Timur. Ya, karena sekarang momennya pilkada, kita banyak membicarakan tentang pilkada supaya bukan hanya di DKI, kita tidak eh, terlalu melihat ke Jakarta sana. Di tempat kita juga ada pilkada, pemilihan pemimpin. Ya, kalau malam ini saya sangat spesial karena ini saya menghadirkan ya narasumber yang terpercaya untuk Kabupaten Manggarai Timur, dua anggota dewan, Pak Nurholis dari fraksi Demokrat dan Bung Yorit Poni dari fraksi PDIP, dan juga salah satu dari eh, pengurus partai sekretaris PKN Kabupaten Manggarai Timur, Bapak Jack Jemadan. Ya, pertama ini kita coba ke Pak Jack Jemadan dulu. Ini kan sebenarnya mestinya ada empat. Ini kita klarifikasi dulu. Mestinya ada empat. Kita sudah berupaya menghubungi dari paslon Merdu. Nah, itu belum ada respon. Jadi bukan kita memihak kepada tiga saja. Yang ada di sini Pak Nurholis dari Harum, Pak Yoriponi dari Elemen, dan Pak Jack Nyemada yang kontroversial ini dari Akur. Partainya ke Merdu, tapi Pak Jack Nyemadannya ke Akur. Ini mungkin Pak Jack sampaikan memang di awal nih, supaya tidak ada curiga. Silakan Pak Jack. Oke, siap Bang Host Pak Ari. Selamat malam untuk semua, terutama Selamat kedua malam. rekan saya Ya, selamat malam. yang malam. Semoga tetap semangat, tetap sehat, Pak Ade Bang. Amin. 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 Pertama sekali saya menyampaikan terima kasih dan mengapresiasi forum diskusi yang digagas oleh Bung Ari ini. Saya kira memang satu tanda baik agar ke depan juga pemanfaatan teknologi digital ini bisa seterusnya dilakukan, terutama dalam kaitan dengan edukasi-edukasi yang nanti akan bermanfaat bagi keberlangsungan hidup masyarakat Manggarai Timur. Sebetulnya apa yang disampaikan oleh Pak Ari tadi itu memang bagi saya secara pribadi mungkin itulah konsekuensi dari politik. Pada saat pendaftaran terakhir paket merdu, dan pada saat itu juga saya tidak pernah tahu kalau posisi saya telah dirubah. Posisi saya selaku sekretaris sudah diganti, dan ini merupakan keputusan pimpinan pusat, Pimnas PKN, yang menetapkan orang lain untuk menduduki posisi sekretaris. Sehingga penandatanganan administrasi surat menyurat waktu pendaftaran di KPUID itu, posisi bukan saya yang menandatangani. Nah, dari persoalan itu, saya melihat pada sisi positif bahwa ternyata di partai politik apapun keputusannya itu merupakan kewenangan yang ditetapkan oleh pimpinan pusat. Nah, di sini Pak Ari, saya mau sampaikan bahwa pada saat posisi saya diganti, saya sebelumnya saya secara pribadi berkomitmen untuk mendukung paket yang memang memiliki peluang yang besar untuk menang di konteks pilkada tahun 2024. Jadi ini dasar pertimbangan saya bahwa ketika lakukan konsolidasi para pendukung, kemudian teman-teman termasuk pengurus inti di PKN juga, kami sekitar 7-8 orang itu yang akan mendukung paket Akur dengan alasan bahwa paket ini memang memiliki peluang besar dan punya peluang besar Akur menang. Ya, memiliki berdasarkan hasil peluang survei besar juga tuh seperti itu. menang dalam kontestasi pilkada tahun 2024. Sehingga saya mau tegaskan di sini, Pak Ari, bahwa posisi saya bukan lagi sekretaris PKN Manggarai Timur. Tapi masih saya kader, di sini melihat kader posisi biasa atau pribadi. Ya, bukan saya lagi posisinya, Pak Ari, sekretaris PKN Manggarai Timur. Ya. Itu keputusan kemarin itu
Tapi bukan sekretaris, uang tapi dalam kan surat tetap sebagai keputusan. kader tuh. Saya Kader. tidak tahu itu apakah bagaimana Pak Ari? Maksudnya kan Halo. jabatannya bukan lagi sekretaris, tapi masih tetap sebagai kader PKN. Begini Pak Ari, berdasarkan kondisi yang terjadi seperti itu, dengan pertimbangan yang matang, ketika kita beralih dukungan dari awal kan itu kan partai kita mengusung paket merdu, tetapi Pak Ari tahu bahwa posisi saya sekarang itu sudah diganti, sehingga untuk ke depan terserah pimpinan pusat apakah kami tetap statusnya masih Pak Jack bergabung di partai PKN. Yang pasti status. dalam konteks pilkada ini saya tidak sejalan secara dengan pribadi partai. saya mendukung paket akur. Secara partai tidak. Jadi silakan, nanti saya siap menerima sanksi apabila pimpinan pusat memberikan sanksi kepada kami, karena kami ada beberapa orang itu yang memberikan dukungan terhadap paket akur ini. Jadi bagi kami ini merupakan hak politik berdemokrasi, hak setiap orang untuk memilih, untuk menentukan pilihannya. Sehingga supaya jangan salah paham Pak Ari, bahwa ketika saya mengatakan secara tegas bahwa saya posisinya bukan lagi sekretaris, jadi saya kira bisa dipahami bahwa posisi saya dalam konteks mendukung bakal calon pemimpin di Pilkada Manggarai Timur 2024, saya konsisten akan mendukung paket petahana. Baik. Dengan alasan elektabilitasnya tinggi dari Pak. Iya. Bukan alasan lain, karena ada alasan elektabilitas tinggi, ada alasan kinerja bagus, macam-macam lah. Ya, kita ke Pak Dewan dulu ya, Om Jack. Dari Harum dulu atau dari Elemen dulu nih? Kita coba ke ini dulu, Elemen dulu lah. Untuk ke Bung Yorit, PDIP, dalam hal ini PDIP mengusung paket Elemen. Mungkin pertanyaan kami sebagai masyarakat seperti ini. Bung LP itu masih sangat muda, dan karir di birokrasinya juga masih ke depannya itu masih sangat mungkin untuk mencapai karir yang lebih tinggi. Seperti tertingginya kan Sekda. Kenapa Pak LP melepas statusnya sebagai PNS, padahal banyak anak-anak muda yang mau jadi PNS juga, tapi yang sudah jadi PNS malah mau mundur menjadi bupati. Itu isu-isu yang ada di kami masyarakat, Bung Yorit. Ini yang mungkin bisa dijelaskan oleh Bung Yorit. Ini hanya salah satu saja, kita coba salah satu dulu, salah satu isu. Ya, silakan. Baik, terima kasih Bung Ari. Selamat malam untuk Kakak Cek ini senior saya yang luar biasa. Saya banyak belajar dari beliau ya, soal organisasi, soal politik. Kemudian saya punya teman Bung Holis. Siap. Saya secara pribadi harus menyampaikan turut berbelasungkawa, turut berduka cita atas kedukaan yang dialami oleh Bung Holis. Ya, itu yang lupa tadi. Nenek selamat menjalankan Rakerda Partai Demokrat di Kupang, dan selamat ulang tahun untuk Partai Demokrat. Dan pada pemirsa semua di rumah yang sempat menonton diskusi pada malam hari ini, saya juga menyampaikan selamat malam dan salam demokrasi untuk kita semua. Salam demokrasi. Ya, saya to the point sesuai pertanyaan pengantar pemantik yang disampaikan oleh host tadi, Bung Ari. Kenapa
kenapa Pak LP? Itu kurang lebih pertanyaan. Intinya begitu, kenapa Pak? Saya secara pribadi, ya, saya secara pribadi, Bung Ari, Pos, dan teman-teman, justru ketertarikan saya pertama kepada Pak LP secara pribadi, justru karena sikap itu. Justru karena sikap itu. Sikap keberanian. Salah satu elemen penting dari kepemimpinan itu adalah keberanian dan konsistensi. Dan itu ditunjukkan secara nyata, secara faktual oleh Pak LP. Jadi secara pribadi justru itu apresiasi saya yang pertama kepada Pak LP. Dan saya kira dalam konteks krisis kepemimpinan pemuda di Manggarai Timur, justru Pak LP ini seperti oase di padang gurun yang memberi kesejukan, yang memberikan harapan, terutama bagi generasi muda dan masyarakat Manggarai Timur, bahwa di Manggarai Timur di tengah kita mencari pemimpin yang berani, apalagi orang muda, untuk walaupun sederhana bahasanya, orang muda yang berani dalam konteks kekinian untuk muncul dalam kontestasi politik itu tidak mudah kita cari. Dan justru saya simpatik dengan Pak LP secara pribadi itu di poin itunya. Beliau mau meninggalkan zona nyaman. Mau meninggalkan zona nyaman di birokrasi. Di birokrasi dengan menurut saya peluang karir yang sangat baik seperti yang disampaikan oleh host tadi. Peluang karir yang sangat baik ke depan. Bayangkan beliau orang muda ya, di usia sekian belas tahun beliau berbirokrasi, di birokrasi, beliau hari ini oleh pemerintahan sekarang, ya kan, oleh pemerintahan Bapak Ande kemarin, beliau diberi posisi sebagai sekretaris, diberi kepercayaan, diberi apresiasi. Saya kira kepercayaan jabatan itu adalah apresiasi dari sebuah sistem kepemimpinan. Dan beliau diberi posisi sebagai sekretaris. Sehingga pertama saya mengapresiasi Pak LP dari sisi orang muda dan keberaniannya, konsistensi. Bayangkan setelah beliau mendaftar sebagai bakal calon di beberapa partai politik, jauh sebelum diputuskan, dia konsisten. Dia ambil risiko bahwa saya mengundurkan diri dari PNS. Artinya niat beliau dia wujud nyatakan dalam tindakan. Bung Karno bilang begini, pemimpin itu satunya kata dan perbuatan. Dan beliau menunjukkan fakta kepemimpinan itu lewat tindakan beliau. Begitu mendaftar sebagai bakal calon, langsung mengundurkan diri. Tidak tunggu dekat pensiun, baru dia mengundurkan diri. Artinya beliau meninggalkan zona nyaman. Coba dibayangkan, kalau ini kan syukur karena dia jadi calon bupati. Coba dibayangkan kalau kemarin tidak ada partai yang merekomendasikan beliau. Beliau sudah punya. Itu nilai, menurut saya nilai positif, yang menurut saya sebagai orang muda yang berkecimpung di dunia politik, itu menjadi pelajaran tersendiri. Pelajaran tersendiri bahwa untuk menjadi pemimpin artinya harus siap meninggalkan zona nyaman. Gitu. Jadi menjawab pertanyaan host tadi, ya kira-kira catatan awal saya mungkin seperti itu. Nah, mungkin seperti itu. Saya kira itu saja. Saya kembalikan kepada host. Oke, baik, baik ya. Terima kasih Bung Yorit dari elemen ya masing-masing mempresentasikan jagoan masing-masing. Dan untuk Pak Nurholis kita minta kesediaannya untuk menyampaikan tentang Harum ini. Kita mengantarnya dengan isu-isu yang beredar di masyarakat tentang kelemahan-kelemahan paket masing-masing. Ya, kalau di paket Harum yang kita baca di masyarakat bahwa Bapak Sipri Habur itu adalah orang yang temperamen, ya dalam menindak. Misalnya waktu menjadi wakil bupati kemarin, beliau menegur bawahan-bawahannya di Lehong,
ya itu sangat jauh dari budaya Manggarai cara-caranya. Ya mungkin ke depan bagaimana bisa menangkal isu-isu seperti itu, Pak Nurholis. Ini kan isu yang beredar. Jangan sampai nanti masyarakat juga diperlakukan seperti itu kalau masyarakat melakukan kesalahan. Silakan. Baik, terima kasih Pak Ari dan teman-teman narasumber dari paslon Elemen dan Akur. Saya mengikuti Zoom ini, diskusi ini dari Kupang, dan selamat berjumpa kembali dengan channel TV Jalanan Indonesia. Siap, Pak Dewa. Untuk pertama kalinya Pak Yorit dengan Pak Nurholis bergabung kembali dengan status terbarunya, anggota Dewan. Ya, sudah cukup lama saya absen dari layar TV Jalanan Indonesia ini. Padahal saya cukup merindukan diskusi-diskusi seperti ini, terus ini dengan TV Jalanan Indonesia. Nah, pertanyaan tadi soal bagaimana sikap kepemimpinan dari Pak Sipri soal beliau pernah marah-marah ya, kepada bawahan saat masih menjabat sebagai wakil bupati, yaitu setiap pemimpin pasti punya karakter yang berbeda-beda. Saya bisa menjawab bahwa perbedaan itu menjadi sesuatu yang lumrah, Setiap pemimpin punya karakter, punya ciri khas sendiri. Apakah itu kemudian direspon sebagai sesuatu yang negatif atau positif, ya itu kembali kepada masyarakat. Seberapa banyak masyarakat yang menilai itu sebagai sesuatu yang negatif, atau seberapa banyak juga masyarakat yang sebaliknya menilai itu sebagai sesuatu yang positif. Mungkin saja bahwa publik Manggarai Timur belum terbiasa dengan gaya kepemimpinan yang seperti itu. Tetapi ketika kita mereview, melihat di beberapa daerah di kota-kota maju, di daerah-daerah maju, kita bisa sering dipertontonkan dengan gaya kepemimpinan yang keras-keras. Jakarta pada saat zaman Pak Ahok juga demikian, lebih keras. Bu Risma di Surabaya, selama memimpin Surabaya dan menjadi Mensos juga, gaya kepemimpinannya itu bisa kita lihat dan mencerminkan ada ketegasan. Jadi itu kembali kepada masyarakat apakah melihat itu sebagai sesuatu yang negatif atau positif. Tetapi ini bukan hal baru. Mungkin di Manggarai Timur memang saya ini masih dianggap sesuatu yang baru, ya, karena beberapa kepemimpinan yang sudah ada memang hampir kita tidak pernah melihat ya marah-marah atau bicaranya cukup tegas begitu. Tetapi kalau seperti yang saya sampaikan tadi, di daerah-daerah maju, di daerah-daerah yang itu tokoh-tokoh besar di Republik ini, kita lihat semacam Pak Ahok, Bu Risma, dan termasuk Pak Ganjar sebagai calon presiden kemarin juga tidak sedikit kita menyaksikan komunikasi beliau yang cukup tegas begitu. Ya. Saya kira saya menjawab pada konteks itu dulu begitu. Ya, baik teman-teman sekalian, terima kasih atas presentasi dari beberapa pendukung. Ada pendukung Merdu, mohon maaf Merdu tidak ada karena tidak sempat hadir. Pendukung dari paket Akur, incumbent petahana Pak Jack Jemada, dan Elemen yaitu Pak Yorit Poni dan Harum Bapak Nurholis.
Jadi di sesi ini kita akan berdiskusi menggali lebih jauh lagi. Ya, kalau kita bisa simpulkan seperti Pilpres sebelumnya, bahwa ini hanya berbicara lanjut atau tidak. Ya, seperti di Manggarai Barat kan ada duel itu, ganti atau tidak. Ya, yang ramai di masyarakat itu ganti Pak Ande atau lanjutkan Pak Ande, antara dua saja. Cuma yang menjadi persoalan yang mau menggantikan Bapak Ande ini terlalu banyak. Jadi nanti ya persaingannya berat juga. Itu analisa masyarakat juga begitu. Coba satu-satu mungkin bisa kalah Pak Bapak Ande. Cuma karena Itu tiga lah. analisanya masyarakat atau analisanya KKJ gitu? Itu yang kita tahu. Ya. Ini ke Pak Nurholi tadi karena dari Harum dulu kita ini. Ya, katanya ingin mengharumkan Manggarai Timur, ya menggantikan bupati yang lama. Padahal Bapak Sipri Habur ini kan sudah jadi wakil bupati juga. Ya, Nah, penting. gitu. Pak Nurul Jadi bisa jawab duluan tuh. apa yang mau dirubah ini di Manggarai Timur? Apa yang belum beres selama ini? Baik ya. Kontes pilkada ini tentu tidak hanya kita memaknainya mengganti orang, mengganti orang. Ya. Tentu tidak sesederhana itu. Bahwa lebih jauh adalah menghadirkan perubahan-perubahan. Dan saya kira bahwa setiap kandidat itu pasti semua punya pikiran-pikiran, agenda-agenda, visi misi untuk melakukan perubahan, gitu. Jadi bukan sebatas hanya bicara soal pergantian orang, tetapi perubahan strategi pembangunan. Itu konteksnya. Nah, sebagaimana tagline perjuangan Partai Demokrat sebagai partai pengusung paket harum bersama dengan koalisi kami Partai Golkar. Golkar itu Demokrat tagline perjuangannya adalah perbaikan dan perubahan. Ya, jadi Partai Demokrat siapapun yang diusung oleh Partai Demokrat adalah harus bisa mengejawantahkan, menerjemahkan, ya, mengaktualisasikan apa yang menjadi agenda utama partai, yaitu perbaikan dan perubahan. Perbaikan dan perubahan ini tentu di Manggarai Timur masih banyak, apalagi daerah kita ini kan masih cukup belia ya, masih di usia 20-an tahun kita. Jadi agenda perbaikan, perubahan itu tuh masih sangat banyak yang harus dilakukan oleh pemimpin ke depan. Jadi poinnya adalah tidak sekedar bicara soal mengganti orang, ya, tapi apa sih gunanya mengganti orang lalu kemudian ternyata cara, gaya, strateginya sama aja, begitu. Nah, ini yang kita selalu memastikan agar sirkulasi kepemimpinan ini juga tidak hanya mengganti orang, tetapi pikirannya, ya, pikiran. Ini yang dibutuhkan oleh daerah kita, oleh masyarakat kita. Ada yang Begitu. salah dengan pikiran pemimpin terdahulu. Ya, saya tidak ingin mengatakan ada kesalahan, tetapi kurang pasti, ya, karena tidak ada pemimpin yang sempurna. Ya. Nah, sehingga tinggal bagaimana masing-masing kandidat ini melihat di mana kekurangannya untuk dilakukan perbaikan dan perubahan itu. Ya. Kalau kemudian yang ada saat ini dan yang kemarin itu ya, masih banyak kurangnya, masih banyak hal-hal yang harus dirubah. Nah, itu harus menjadi agenda lanjutan dari pemimpin selanjutnya. Ya. Jadi ya saya pikir seperti itu, Pak Ari. Ya, kontestasi tidak hanya sebatas bicara soal mengganti orang, tetapi
ya pikiran-pikiran segar, ya pikiran-pikiran baru, agenda-agenda perbaikan dan perubahan itu, ya itu yang mesti harus kita pastikan bersama-sama. Ya, ya kalau lebih konkret apa yang diperbaiki mungkin Pak Jack bisa jawab itu. Ini Pak Jack ternyata apalagi tadi nak Pak Jack mendukung paket akur tadi karena elektabilitasnya tinggi. Ya, ini dari paket Harum Pak Jack katanya Ya, harus ada yang diperbaiki dan harus ada perubahan sesuai tagline dari Partai Demokrat itu. Gimana itu Pak Jack? kasih secara pribadi saya sangat sepakat apa yang disampaikan oleh uh, rekan saya tadi. Saya kira ini juga merupakan satu langkah baik bahwa perbedaan pendapat, perbedaan konsep cara berpikir kita untuk bagaimana membawa daerah kita agar lebih baik lagi. Saya kira saya sepakat pikirannya. Namun kita sadari bahwa kabupaten kita seperti yang disampaikan tadi itu belum mencapai usia yang memang betul-betul matang. Masih ada perbaikan-perbaikan dan peningkatan-peningkatan pembangunan yang akan dilakukan di masa mendatang. Jadi kita sepakati pula bahwa dalam politik ada perbedaan pandangan, perbedaan pikiran kita dalam membangun satu wilayah, satu daerah, begitu juga dalam menentukan pilihan kita. Jadi itu yang harus kita sepakati. Di dunia demokrasi saya kira tidak ada yang mengganjal atau menggiring cara berpikir orang untuk menetapkan dan menentukan siapa yang akan menjadi pemimpin. Bagi kami, saya secara pribadi, kenapa harus mendukung paket ini, paket akur? Ini saya secara pribadi, Bung Ari. Kenapa saya mendukung paket akur? Yang pertama bahwa memang selama 15 tahun menjabat, selama 2 periode menjabat wakil bupati, Pak Andreas Agas ini kan sebagai wakil, otomatis sebagai pembantu. Apapun konsep besar, visi dan misi yang tertuang dalam RPJMD, Pak Subtote, tentu dia hanya sifatnya membantu. 10 tahun mungkin tidak terlalu nampak pembangunan. Tapi saya kira ada sedikit, memang seperti itu dia. Jadi ibarat manusia yang dilahirkan itu tidak setelah dia lahir dia langsung sekolah atau dia langsung bekerja, kan tidak. Ada tahapan proses bagaimana mencapai cita-cita dan yang diwujudkan secara bersama-sama. Apalagi kalau berbicara membangun daerah. Yang jelas semua pihak, semua stakeholder dan juga seluruh masyarakat Magari Timur akan mendukung daerah ini mau dibawa kemana. Soal ada kekurangan, adapun persoalan-persoalan dalam konteks mengaplikasikan konsep yang tertuang dalam rencana pembangunan itu, saya kira kita tahu banyak sekali hal-hal yang mengganjal. Misalkan daerah kita ini kan kalau berbicara tentang anggaran mungkin tidak cukup. Kemudian luas wilayah juga jangkauan itu yang membuat pemimpin kita juga harus berpikir besar, berpikir keras untuk bisa berarti 10 tahun itu anggaran. 10 tahun Bapak Andreas Agas menjadi wakil, perannya tidak terlalu besar ya. Artinya tidak ada kerjasama yang baik antara bupati dengan wakilnya di situ. Ya, nanti baru dijelaskan lagi Pak Jack. Mohon maaf Pak Ari, bukan yang namanya satu paket itu bupati dan wakil itu satu, mereka tidak mungkin tidak kerjasama. Cuman dalam mengembang tugas kita tahu itu kan wakil bupati sebagai pembantu. Jadi apapun kebijakan atau keputusan tertinggi itu otoritas bupati. Kalaupun ada peran atau saran masukan dari wakil itu hanya bisa diterima manakala bupati melihat konsekuensinya seperti apa. Itu jelas penuh dipertimbangkan. Jadi
tidak semata-mata bahwa posisi sebagai wakil dia dia tidak punya peran lebih, Oke. terutama kebijakan-kebijakan strategis terkait dengan perencanaan pembangunan itu. Jadi Baik, saya terima kasih kira Pak Jack. Nanti kita sadar, ya, kita Itu kasih yang menurut saya kesempatan perlu ke diperbaiki ke depan. Itu yang menurut saya ke depan itu perlu ya, diperbaiki. Bahwa eh, porsi kewenangan bupati dan wakil bupati, jadi supaya tidak ada lagi kesan bahwa wakil itu sebagai ban serep, begitu. Ya, bahwa bupati dan wakil bupati itu dia posisinya sejajar, ya, berjalan bersama-sama, begitu. Jadi ke depan itu harus dirubah, hemat saya. iya. Iya, Pak, karena tadi menyebut Bapak Yusuf Tote, jadi ini ke Pak Yorit sudah ini karena saat ini anaknya Bapak Yusuf Tote juga maju, itu lewat gerbongnya Pak Yorit, Bung Yorit. Itu tadi sudah dijelaskan. Bapak Yusuf Tote sudah diberikan kesempatan selama 10 tahun. Ya, kita tahu juga bagaimana teman-teman juga banyak mengkritik bagaimana pemerintahan Bapak Yusuf Tote dulu. Walaupun kritiknya juga eh, karena memang kabupaten baru terbantahkan semua kritik-kritik itu. Jadi Saya Bung ingin Yorit pikiran ini dari elemennya lebih tajam ini. Saya ya pengen kita saling mengupas ini. ya ke elemen ini nih itu yang saya lupa Oke, tadi. Mestinya pertanyaan terberatnya itu adalah persoalan ya diberi jalan oleh bapaknya seperti Mas Gibran itu bahasa kasarnya begitu ya seperti seperti Mas Gibran yang menjadi wakil presiden sekarang sudah dibukakan jalan oleh bapaknya. Sekarang Bung Yorit kita tidak bahas itu lagi kalau mau klarifikasi juga boleh tapi apa kira-kira yang dibawa oleh elemen ini paket elemen di Manggarai Timur ya apakah Baik, sebelum elemen menjawab ini, saya ingin kasih ini sedikit. Jangan sampai elemen ini nih meneruskan politik dinasti. Jadi ya silakan bisa dijawab. iya, iya, sambil iya, bisa, klarifikasi bisa, sambil bisa jadi. menyampaikan juga apa kira-kira eh, yang akan dibawa, ide, visi misi yang akan dibawa oleh elemen itu ke depan. baik. Terima kasih banyak. Pak Nurholis dengan Pak Jack tadi sudah memulai diskusi ini dengan akur yang baik. Saya kira itu baik sekali karena Ya, dalam nuansa dan semangat pesta demokrasi ini kita kita tidak boleh mencederai nilai-nilai kebersamaan. Siap, siap. Kita junjung tinggi uh, semangat persatuan, semangat kekeluargaan, persahabatan. Itu yang perlu Siap, kita siap, siap. junjung tinggi. Mantap, mantap. Sehingga saya tadi sepakat juga dengan apa yang disampaikan oleh Kak Jack tadi, bahwa ya untuk menuju pembangunan Manggarai Timur yang baik, itu harmonisasi dari unsur-unsur, dari elemen-elemen untuk mewujudkan Manggarai Timur yang sejahtera. Tapi saya mau bilang begini, pertanyaan sebenarnya soal kenapa mau berubah, kenapa mau bertahan. Sebenarnya yang mau kita gugat pertama itu adalah apa isi dari pesta demokrasi ini, pemilu ini. Itu yang harus kita cari tahu lebih dalam sehingga kita menemukan poin-poin itu dalam diskusi kita ini. Pertama, saya selalu bilang bahwa mari kita menghargai, menempatkan pesta demokrasi ini pada posisinya. Mari kita mendorong agar partisipasi politik masyarakat itu berjalan bagus dari waktu ke waktu. Karena itu kita perlu menemukan esensi dari atau semangat dari pesta demokrasi itu sendiri yang secara konkret melalui Pilkada serentak 2024 ini. Saya memaknai itu dari tiga poin utama. Pertama, Pilkada ini mesti kita lihat dalam 3 poin utama. Poin yang pertama, Pilkada atau pesta demokrasi ini mesti kita lihat sebagai wadah atau ruang kaderisasi.
Begitu. Itu yang pertama. Yang kedua, pilkada ini mari kita maknai sebagai wahana agregasi kepentingan. Bagaimana figur-figur itu menyerap apa yang menjadi aspirasi dari masyarakat-masyarakat. Dan yang ketiga, karena pemilu ini berkesinambungan, 5 tahun lagi ada pemilu lagi, 5 tahun lalu sudah terjadi pemilu. Poin yang ketiga, esensi yang ketiga dari pesta demokrasi itu adalah momentum pemilu sebagai momentum evaluasi. Maka kita mesti tempatkan agar rakyat itu kembali berdaulat, agar pemilu itu menemukan fitranya secara substansi, kita mesti bedah 3 poin ini. Nah, sehingga kehadiran elemen dalam kontestasi politik ini menjawab 3 unsur ini. Pertama, sebagai pada kaderisasi, partai politik itu harus diingat. Salah satu tugas penting partai politik adalah melakukan rekrutmen dan kaderisasi politik, kaderisasi kepemimpinan. Maka sifat partai politik itu, sifat kaderisasinya, sifat kaderisasi partai politik itu bersifat umum. Bersifat tapi umum. Nah, maka pada poin kaderisasi ini, ini, Bung Yorit, Pak LP kan begitu iya, banyak karena kader apa? partai di Manggarai Timur. Karena, Pak LP bukan kader partai. iya, begitu. Ya, betul. Karena apa? Karena pada prinsipnya tugas partai politik seperti yang saya sampaikan tadi adalah melakukan rekrutmen politik dan kaderisasi. Itu tugas utama. Partai PDI Perjuangan ini adalah partai kader, tapi juga adalah partainya masyarakat. Maka kita tidak mau menjadi partai yang eksklusif. Kita mau menjadi partai yang inklusif. Merekrut sebanyak mungkin di dalam pesta demokrasi ini. Kita harus memberikan ruang, kita harus memberikan tempat kepada masyarakat-masyarakat ini, atau kita harus menyediakan waktu, wahana untuk mendengar dan menyerap aspirasi mereka. Karena nanti ketika terpilih tugas pemimpin, tambah sudah mengartikulasikan kepentingan itu dengan menggunakan pendekatan kekuasaannya. Nah, Kalau di Harum itu semua sudah masuk, ya makanya Harum itu apa namanya, bagian dari agenda harmonis ya kan, unggul merata. Jadi apa yang disampaikan Pak Yori tadi itu sudah ada di dalam pikirannya Harum. Siap. Berarti ada kesamaan visi misi di sini. Ada kesamaan visi, Ya, cuman bedanya. Iya, di sinilah yang bisa saya masyarakat pikir pasti tetap bahwa akur semua sendiri yang elemen berbeda bisa. harus akur. Nah, kemudian cita-citanya kan pasti ketiga, semua sama, menghadirkan pemerataan, harmonisasi, ya unggul, gitu. Jadi Betul. pasti semua sama, hanya mungkin caranya berbeda-beda, ya, strateginya Ya. berbeda-beda, begitu. betul. Strategi Kemudian ini yang poin masih yang ditunggu ketiga, masyarakatnya. yang menurut saya menjadi makna dari proses atau pesta demokrasi ini adalah kita melakukan evaluasi, autokritik. Kenapa? Karena 5 tahun lalu sudah ada komitmen pembangunan. Sudah ada asa yang kita pegang, yang kita titipkan kepada pemimpinnya. Maka momentum pemilu ini baiklah kita jadikan momentum untuk melakukan evaluasi autokritik terhadap kepemimpinan ini. Apakah yang sudah berjalan selama ini sudah sesuai ya, dengan komitmen awalnya? Marilah kita berikan kesempatan kepada masyarakat untuk melakukan evaluasi itu. Kita berikan ruang sebesar-besarnya kepada masyarakat itu. Nah, jika pada poin evaluasi, poin ketiga dari substansi dari penyelenggaraan demokrasi ini, mari kita dorong partisipasi masyarakat, mari kita dorong juga kandidat kita masing-masing, tim sukses, struktur-struktur partai, untuk mendengarkan evaluasi dari dari masyarakat kita yang ada di kampung-kampung, di desa-desa, di daerah perkotaan, dan lain sebagainya. Mereka harus mendengarkan dan melakukan evaluasi secara langsung terhadap kandidat yang 5 tahun lalu mereka titipkan harapannya. Begitu. Nah, sehingga pada poin ini saya kira sederhana saja, yang tinggal kita lihat apa komitmen pembangunan 5 tahun lalu. Seperti apa bunyi yang tadi Kakak Jack sampaikan RPJMD. Barangkali yang bersamaan, dengan. Saya kira host harus cut dulu ini, ya, supaya kita bisa merespon apa yang perwakilan elemen sampaikan.
Iya, Itu yang Saya ingin lebih provokatif, Pak. Saya ingin lebih silakan. provokatif nih. Silakan Harum melakukan silakan. kira-kira poin evaluasi secara substansi, secara teknis konkretnya seperti apa model pembangunan seperti ini. Silakan kita saling memberikan masukan. Persoalannya kan kita dengar Saya kira dari sebagai saya itu masyarakat tiga poin itu. mendengarnya banyak sekali kesamaan tadi, terutama antara Harum dengan elemen ini. Banyak kesamaan. Jangan sampai ada kerjasama Ya. juga seperti ya kita juga Ya, bisa jadi. ada yang Bisa bilang jadi ada ini kerjasama itu. calon Poinnya boneka. Kalau kita sekaligus menjawab menjawab saja, apa yang disampaikan oleh Kakak Jack tadi. Poinnya sekaligus. Jadi kita PD Perjuangan sebagai partai kader, partai yang konsisten menjalankan proses kaderisasi dalam kerangka menetapkan calon, melakukan rekrutmen politik. Jadi tidak satu-satunya berdasarkan pada aspek menangkalannya, tapi ada aspek substansial ya, yang mesti kita pertanggungjawabkan kepada publik. Jadi bukan hanya menang-menangan saja, bukan hanya Tapi menang-menangan saya saja. begini, Itu ada. tapi saya ingin mengajak Dari Harum dulu. ini juga mengingatkan. Saya Ya, saya tanggapi dulu berkaitan dengan apa yang disampaikan oleh teman saya tadi itu. Ditanggapi Pak singkat, Yoris. waktu kita Jadi, tinggal 7 menit mau habis Betul nih. sekali. Siap, sedikit saja. Kalau saya jujur saja, kenapa saya dengan komitmen keras mendukung paket Akur. Yang pertama, seperti yang saya sampaikan awal tadi, bahwa proses pembangunan itu tidak seperti membalikan telapak tangan. Adapun persoalan yang terjadi, tentu ada banyak faktor, ya. Jadi kalau saya melihat dari posisi 4 bakal calon yang ada sekarang, itu kan produk lehong semua. Jadi saya kira sangat disayangkan kalau ada statement atau pernyataan yang misalkan begini, mengekang atau mendiskreditkan paket tertentu dalam konteks Pilkada 2024 Manggarai Timur ini. Jadi ini menurut saya ini betul tadi yang disampaikan Pak Yoris, ini evaluasi besar. Dan kewenangan penuh untuk menentukan pilihan adalah masyarakat secara umum. Karena itu harapannya bahwa partai politik sebagai pilar pokok demokrasi harus benar-benar memberikan edukasi politik yang baik kepada masyarakat. Kalau kita menginginkan politik daerah ini tetap bermartabat, tetap mewujudkan kepentingan bersama. Jadi saya kira semua kita ini memiliki cara pandang berpikir yang luas untuk kita juga bagaimana melihat daerah kita ke depan. Jadi kenapa saya secara pribadi menegaskan bahwa saya keluar dari PKN lalu saya mendukung paket Akur. Yang pertama, saya sadari bahwa pembangunan itu tadi saya katakan tidak seperti membalikan telapak tangan. Ada proses. Itu berarti mengakui tantangan, terutama sama saja Pak Jack mengakui bahwa pembangunan Manggarai Timur belum beres sampai hari ini. Ya, Pak Ari. Saya klarifikasi dulu Bung Ari, bukan belum beres, tapi ada perbaikan, ada peningkatan lebih lanjut. Oke. Jadi butuh waktu, intinya butuh waktu untuk menuntaskan. Butuh waktu. Pakat dengan perbaikan dan perubahan seperti yang disampaikan Pak Nurholis tadi itu. Jadi agenda perbaikan dan perubahan itu kan tidak akan pernah tuntas, Pak. Ya, betul. Dia tidak akan berhenti. Ya, selama roda demokrasi ini terus berputar. Jadi tidak akan pernah disesuaikan dengan kebutuhan, perkembangan, tantangan zaman. Jadi tidak mungkin agenda perbaikan dan perubahan itu berhenti. Jadi tidak ada satupun pemimpin yang mampu menuntaskan agenda pembangunan. Tidak ada. Kebutuhan jalan terus. Oh iya, kebutuhan masyarakat jalan terus, tantangan selalu berbeda setiap ini. Nah, tetapi satu hal, Pak Ari, jangan sampai kemudian kita lupa bahwa mari saya ingin mengajak kita semua, masyarakat Manggarai Timur, mari kita wujudkan demokrasi yang bersahabat, demokrasi yang sejuk, demokrasi yang bermartabat. Itu penting, ya, bahwa kita harus naik kelas di dalam pesta demokrasi ini, harus naik kelas. Ya, jangan kemudian terjadi kemunduran demokrasi dalam kita beretika, ya, etika demokrasi kita ini. Sudahlah, saya melihat bagaimana di sosial media ini
bagaimana konten-konten kritik, ya. Jadi yang dikritik itu adalah pikiran, ya, adalah pikiran. Jadi jangan kemudian muncul apa namanya ya semacam meme-meme dan segala macam itu yang merendahkan dan segala macam. Nah, ini yang harus kita pastikan, ya, sampaikan kepada masyarakat kita semua. Ini menjadi pesan bersama agar mari kita wujudkan demokrasi yang sejuk, sekalipun ya pertentangan itu pasti ada, kan gitu. Perbedaan itu adalah satu kekuatan, begitu. Jadi ya pastikan kita demokrasi, proses kontestasi pilkada serentak 2024 ini menjadi momentum untuk kita menaikkan kelas demokrasi kita. Siap. Oke, baik. Ini mohon maaf, ini Bung Yorit, waktu kita ini kah? Nanti kita lanjutkan karena perjalanan pilkada ini masih lama. Kita akan lanjutkan di lain waktu diskusi ini. Kita tidak bisa mengambil kesimpulan dari hasil diskusi. Yang bisa mengambil kesimpulan adalah masyarakat sendiri. Jadi nanti kita akan sama-sama melihat. Siap. Ya, terus untuk kami dari TV Jalanan Indonesia, mohon maaf untuk salah satu paslon yaitu paket merdu tidak sempat masuk dalam diskusi ini karena kita sudah berusaha juga. Saya kira KJ tadi mewakili merdu. Maka saya pikir Akur mungkin mau absen. Ternyata mungkin karena sering ketemu di atas sehingga lari ke sedikit Bung Ari, sedikit Pak Yorik, Pak Nurkulis, saya senang sekali pernyataan itu tadi, statement yang menegaskan bahwa kita tetap akur, ya, walau ada perbedaan pandangan, perbedaan pendapat, perbedaan dalam menentukan pilihan. Kita semua sebagai masyarakat kita ingin suara kita merdu, ya. Berbagai elemen masyarakat, walau melibatkan semua elemen. Itu intinya. Jadi saya kira apa yang disampaikan, apa yang kita diskusi hari ini, mudah-mudahan besok kita mendapatkan hasil yang baik supaya teman-teman kita yang menjadi tim pendukung keras itu jangan lagi membuat tagline-tagline yang merusak demokrasi di Manggarai Timur. Betul. Soal perbedaan pilihan, soal mengkritisi pembangunan segala macam yang terjadi, silakan saja. Tetapi kita tetap menjaga saling tetap akur dalam diskusi lah. Pokoknya diskusi yang damai, lembut. Itu kampanye. Saya betul-betul terwujud. Sebagai elemen muda, siap. Sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Kakak Jack. Tadi saya kira Kakak Jack juga mewakili elemen-elemen muda. Kakak Polis juga elemen muda. Ya, untuk mengharapkan Manggarai Timur legislatif kemarin, damailah kita. Semangat kita waktu pemilu legislatif kemarin, kita dorong elemen-elemen muda untuk mendorong percepatan pembangunan yang ada di Manggarai Timur. Dan saya kira sekarang kita sudah punya titik temu dan kesimpulan yang sama. Kita sama-sama dorong orang muda untuk mendorong percepatan pembangunan yang ada sekarang. Kenapa? Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi hari ini bahkan memaksa pemimpin muda harus berani tampil. Oke, siap. Waktunya sudah dan teknologi hari ini sudah mau selesai. Menuntut dan memaksa orang muda harus tampil ke pentas politik untuk menjadi pemimpin di era-era sekarang. Dengan elemen-elemen muda itu harus digerakkan. Elemen-elemen muda itu harus digerakkan untuk bagaimana kita mengharumkan daerah kita ini. Jadi saya pikir itu kunci. Oke, baik, terima kasih. Satu kebanggaan kita di Manggarai Timur tidak ada istilah borong partai dan kita memiliki 4 paslon. Itu satu yang harus kita banggakan di Manggarai Timur, tidak seperti di tempat lain. Terima kasih untuk kita semua. Mudah-mudahan diskusi kami ini membawa manfaat bagi keluarga besar di Kabupaten Manggarai Timur, terutama dalam menentukan pilihan ke depan. Ya. Terima kasih Bapak Dewan, Pak Yorik, Pak Nurholis, Bapak Cek Jemadan. Terima kasih. Selamat malam. Oke, selamat malam. Sampai jumpa lagi di. Sampai jumpa. Selamat malam. Waalaikumsalam. Selamat malam. Ya. Salam elemen.